Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya melanjutkan materi kitab Safinatun Najah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, pembahasan baru arkanul iman, tentang beberapa rukun iman. Arkanul iman tentang beberapa rukun iman. Iman itu dijelaskan di kitab ini, wa huwa tasdiqul qalbi, membenarkan di dalam hati, membenarkan tentang Allah Ta'ala, membenarkan tentang para malaikatnya, para rasulnya dan yang lainnya nanti di belakang. Jadi itu yang dimaksud iman adalah tasdiqul qalbi atau tasdiq fil qalbi, membenarkan dalam hati tapi harus diucapkan sebagaimana penjelasan kemarin. Yaitu wala yu'tabaru dzalika tasdiq fi khurujil mukallaf bil iman an uhdati taklif illa ma'an nuki bis syahadataini minal qadir. Jadi bagi orang yang mampu untuk mengucapkan tentang syahadah iman, maka harus diucapkan, tidak cukup membenarkan dalam hati. Sitatun rukun iman itu sitatun ada 6. Yang pertama antu'mina billah. Yang pertama kita harus beriman terhadap Allah Ta'ala. Yang pertama harus beriman terhadap Allah Ta'ala. Di sini ada sebuah faidah atau catatan tambahan. Jadi mantaraka arba'a kalimat kamula imanuhu. Barang siapa yang meninggalkan 4 kalimat, maka kamula imanuhu, maka imannya akan sempurna. Saya ulangi lagi, ada sebuah catatan yang sangat penting. Barang siapa yang imannya ingin sempurna, maka harus meninggalkan 4 kalimat, yaitu ainah wa kaifah wa matakam. Ainah di mana? Aina Allah. Allah Ta'ala itu ada di mana? Kalau memang ada orang yang bertanya seperti ini, fa in qala laqail aina Allah. Kalau ada yang tanya Allah Ta'ala itu ada di mana, maka fajawabuhu, maka jawabannya laisa fi makan wala yamurru alai zaman. Allah Ta'ala itu tidak ada di sebuah tempat, wala yamurru alai zaman, dan juga tidak melewati kepadanya sebuah waktu, sebuah zaman. Bedanya dengan kita ada di tempat ini, di sana, di situ, jam sekian di sini, jam sekian di sana, pagi di mushola umpamanya. Artinya kita butuh tempat dan juga butuh waktu, sedangkan Allah Ta'ala tidak. Yang kedua, wa in qalah lakah kaifallah. Kalau ada yang tanya kaifallah, Allah Ta'ala itu seperti apa, bagaimana ciri-cirinya, maka jawabannya laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada satupun yang sama dengan Allah Ta'ala. Berarti kaifah. Yang ketiga, wa in qala lakah matallah. Kalau ada yang tanya Allah Ta'ala itu adanya sejak kapan, maka fajawabuhu, maka jawabannya atau fakullah, maka jawablah kepada yang tanya itu awalun bilabtida wa akhir bilamtiha. Allah Ta'ala itu awal bilabtida, awal tapi tanpa permulaan, dan juga wa akhir bilamtiha, dan juga akhir tanpa batas. Bedanya dengan kita, lahir pada tahun sekian, meninggal pada tahun sekian. Jadi kita ada awal, ada permulaan, juga ada batasnya. Yang terakhir, wa in qala laka qail kamillah. Kalau ada yang tanya Allah Ta'ala itu ada berapa jumlahnya, maka fakullah, jawabannya wahid. Allah Ta'ala itu cuma satu, qul huwallahu ahad.
Nah, itu tambahan. Jadi kita harus iman bahwasanya Allah Ta'ala itu ya tidak ada yang menyamainya. Allah Ta'ala itu ya wujud, qidam, baqa dan seterusnya. Jadi pengertian antuk minabillah, yang pertama antuk minabillah, iman kepada Allah Ta'ala itu maksudnya bi anta takid ala tafsil, iman secara tafsil, secara terperinci, bukan secara global atau ijmal. Artinya apa? Artinya Allah Ta'ala itu ya maujud, qadim, bakin, mukhaliful hawadis, dan juga qadir, dan juga tidak butuh makhluk, umpamanya wahid, qadir dan yang lainnya. Jadi harus meyakini secara terperinci Allah Ta'ala itu ada zat yang kuasa, yang tidak ada yang menyamainya umpamanya. Yang kedua, wa malaikatihi, iman terhadap para malaikatnya. Di sini dijelaskan fayajibul iman bihim, kita wajib mengimani atau iman kepada para malaikat, wa bi annahum ibadun mukramun, bahwasanya para malaikat itu sebenarnya adalah ibadun, hambanya Allah Ta'ala, cuman yang mulia. La ya'suna ma amarallahu wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi para malaikat itu tidak bermaksiat atau tidak melanggar apa yang diperintahnya dan melaksanakan perintahnya. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Nah, sekarang malaikat itu apa sih? Malaikat adalah wahum ajsamun latifatun nuraniyatun. Malaikat adalah sebuah ajsam, jisim, cuman latifah yang halus, nuraniyatun yang cahaya. Mubra'atun minal kadurat al jismaniyah, dan bebas dari beberapa kotoran. Malaikat itu kamilatun fil ilmi, sempurna ilmunya, dan qadiratul ala tasyakul bi ashkalin mukhtalifah, bisa berubah bentuk. Cuman la yusofuna dzukura wala unusa. Malaikat itu tidak bisa dikatakan laki-laki, tidak disifati laki-laki dan juga perempuan. Malaikat mesti taat, sya'nuhum at-ta'ah. Nah, itu penjelasan malaikat. Yang ketiga, wa kutubihi, kita harus iman kepada kitab-kitabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jumlah kitab yang diturunkan itu sebanyak mi'atu kitab wa arba'atu kutub, sebanyak 100 kitab dan 104 kitab. Jadi jumlah kitab yang diturunkan itu adalah 104 kitab. Unzila ala Adam minha asyrah, yang diturunkan kepada Nabi Adam sebanyak 10. Wala Ibrahim asyrah, dan juga diturunkan kepada Nabi Ibrahim sebanyak 10. Wa'ala Syekh khamsun, dan kepada Nabi Syekh sebanyak 50. Wa'ala Idris salasun, dan kepada Nabi Idris sebanyak 30. Sedangkan wa Taurat ala Musa, kitab Taurat atas Nabi Musa, wal Injil ala Isa, dan kitab Injil atas Nabi Isa, wal Zabur ala Dawud, kitab Zabur kepada Nabi Daud. Sedangkan Al-Quran yaitu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman di sini ada sebuah penjelasan selanjutnya kepada warusulihi, bagian yang keempat. Kita wajib iman, wajib meyakini kepada para rasulnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada penjelasan fayajibul iman bihim, wajib iman kepada mereka, wa annahum afdalul khalqi, bahwasanya mereka itu paling utamanya makhluk. Wa adaduhum, jumlah mereka, jumlah para nabi itu mi'atu alfin nabiin wa arba'atun wa isruna alfin nabiin, yaitu sebanyak 100.000 nabi dan 124.000. Jadi jumlah para nabi itu 124.000.
Wa adadur rasul minhum, sedangkan jumlah para rasul dari mereka yaitu sebanyak 113. 313 salah sumi'ah wa salasa asyar au khamsa asyar. Jadi sebanyak 313 atau 315 itu jumlah para rasul, karena antara rasul dengan nabi itu sangat berbeda. Nabi itu ya mereka yang mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, cuman tidak diperintahkan untuk menyampaikan kepada umat atau kaumnya, sedangkan para rasul mendapat mandat untuk merintah kepada umatnya. Oleh karena itu, karena saking banyaknya jumlah para nabi dan rasul, dijelaskan yakfil iman biman dzukira ijmalan, cukup iman kepada mereka secara ijmal, secara global, tidak secara terperinci. Kita tidak harus tahu nabi, ya kan, tadi ada nabi Yesus umpamanya, atau nabi-nabi yang sangat banyak, kecuali illa man sabata ta'yinuhu fayajibul iman tafsilan. Kecuali nabi-nabi yang harus kita ketahui, maka wajib secara tafsil, perinci. Artinya apa? Bihaitsu law sami'a dzakarah, seandainya kita mendengar nama Nabi Adam, kita ingat, oh iya ada Nabi Adam, oh iya ada Nabi Ibrahim umpamanya, dan yang lainnya. Terus selanjutnya wabil qadar. Ini wabil qadar kita. Selanjutnya wabil yaumil akhir. Wabil yaumil akhir, kita harus yakin atau iman kepada hari akhir. Ada sebuah penjelasan, yaitu man bisan nas min kuburihim, yaitu ketika hari akhir itu adalah seseorang yang dibangkitkan dari kuburannya masing-masing, ila an yadul al jannah, sehingga ya kalau penduduk surga masuk ke surga, sedangkan penduduk neraka masuk neraka. Jadi kita harus iman, harus yakin, harus percaya bahwa itu akan terjadi. Hari akhir itu yaitu hari dibangkitkannya kita dari kuburan kita masing-masing dan dimasukkan sesuai amaliyahnya. Ya, yang penduduk neraka masuk neraka, yang penduduk surga masuk surga. Dan juga apa yang ada kaitan dengannya, termasuk di sana ada su'alul malakain munkar wa nakir umpamanya liman mata wa illam yudfan au uhrik wa suar Ramadan. Dan juga kita harus iman atau yakin bahwasanya ada pertanyaan malaikat munkar nakir, ada siksa kubur umpamanya. Jadi sekalipun orang itu mati dalam keadaan tidak dikuburkan, tetap yang namanya su'alul malakain itu tetap terjadi, pertanyaan dua malaikat munkar dan nakir. Yang terakhir itu wabil qadari khairihi wa syarrihi, tentang qadar baik yang jelek maupun yang baik itu sebenarnya adalah minallahi ta'ala, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan wa ma'nal iman bil qadar alladhi huwa sadisul arkan an na'taqid anna Allah qadarul khair wa syarr qabla khalqil khalqi. Jadi sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk itu sebenarnya sudah menciptakan tentang ini qadar baiknya, yang baik maupun yang buruk itu sudah diciptakan. Wa inna jami'al kainat bi qadaillah qadri. Jadi semua yang terjadi kepada makhluk itu semuanya dengan qada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada pertemuan ini, sekalipun sangat singkat dan sangat sedikit. Semoga manfaat dan barokah, dan jika ada kesalahan saya mohon maaf. Akhiran summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.